berusia 12 tahun. Dan saya berasal dari Provinsi Kepulauan Riau. Hari ini saya akan bertutur kitab suci yang berjudul Daniel di Goa Singa. Nah, beginilah ceritanya. Pada zaman dahulu, ada seorang raja bernama Darius. Dan dia diutus menjadi raja pada saat berusia 62 tahun. Nah, beberapa saat kemudian, dia mengutus 120 wakil raja dan 3 orang pejabat tinggi. Dan salah satu dari pejabat tinggi itu bernama Daniel. Teman-teman tahu tidak kalau Daniel ini adalah sosok yang baik hati. Dan dia juga mempunyai ketaatan yang luar biasa kepada Allahnya. Maka raja pun sangat menyayangi Daniel dan berniat untuk menjadikan Daniel pemimpin atas seluruh kerajaannya. Tetapi para wakil raja dan pejabat tinggi lainnya merasa iri kepada Daniel. Mereka tidak suka kepada Daniel. Maka mereka memutuskan untuk mencari cara agar dapat mencelakai Daniel. Untuk itu, pergilah mereka ke istana raja. Sesampainya mereka di sana, mereka berkata kepada raja, "Ya tuanku, kami para wakil raja dan pejabat tinggi telah mufakat agar dibentuknya suatu larangan bahwa semua orang harus menyembah Engkau. Tidak boleh kepada Allah yang lain. Jika mereka menyembah kepada Allah yang lain, mereka akan dilemparkan ke dalam gua singa itu." Dan ternyata raja pun setuju dengan hal itu. Maka bergembiralah hati para wakil raja dan pejabat tinggi itu. Dan keesokan harinya mereka pergi ke rumah Daniel. Sesampainya mereka di sana, mereka melihat bahwa Daniel sedang berlutut dan berdoa kepada Allahnya, bukan kepada raja. Maka para wakil raja dan pejabat tinggi itu kembali ke istana raja untuk melaporkan hal itu kepada raja. Nah, sampainya mereka di sana, mereka berkata kepada raja, "Ya tuanku, bukankah engkau telah mengeluarkan suatu larangan bahwa semua orang harus menyembah Engkau?" Jawab raja, "Ya, itu benar. Dan perkara ini telah dibuat menurut undang-undang yang tidak dapat dicabut kembali." Jawab mereka kepada raja, "Daniel, ia telah berdoa kepada Allahnya, bukan kepada engkau. Maka ia harus dihukum dan dilemparkan ke dalam gua singa itu." Saat mendengar perkataan dari para wakil raja itu, raja terkejut dan memikirkan cara agar dapat membebaskan Daniel. Tetapi ia adalah seorang raja, maka ia harus menaati larangan yang ia buat sendiri. Nah teman-teman, maka diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa itu. Dan sebelum itu raja berkata kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang tekun, dialah kiranya yang akan membebaskanmu dari cengkaman singa itu." Setelah itu raja kembali ke istananya. Dan semalaman itu raja tidak dapat tertidur. Ia berjalan ke sana, berjalan kemari, memikirkan apakah Daniel masih hidup atau tidak. Nah, keesokan paginya raja kembali ke gua singa itu.
Sesampainya ia di sana, ia berkata dengan suara yang lirih karena belum tidur selama 1 hari lamanya. Daniel, hamba Allah yang tekun, apakah engkau masih selamat? Raja diam. Ia menanti jawaban dari dalam gua singa itu dengan jantung yang berdebar-debar. Tiba-tiba terdengarlah suara dari dalam gua singa itu. Ya Tuanku, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus para malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Saat mendengar hal itu, Raja sangat bersuka cita, dan seketika hilanglah rasa kantuknya itu. Setelah itu, ia menyuruh para prajuritnya untuk mengambil Daniel dari dalam gua singa itu. Dan benar, tidak terdapat luka apapun pada dirinya. Raja meraba wajah Daniel, Raja meraba tangan Daniel. Tidak terdapat goresan sedikit pun. Nah, kira-kira apa ya selanjutnya? Setelah itu, Raja kembali menyuruh para prajuritnya untuk mengambil orang-orang yang telah memfitnah Daniel supaya dilemparkan ke dalam gua singa itu. Teman-teman, ternyata bukan hanya mereka saja, tetapi istri mereka dan anak-anak mereka juga dilemparkan ke dalam gua singa itu. Dan belum sampai ke dasar gua, singa-singa itu telah mencabik-cabik tubuh mereka sehingga tidak berwujud manusia lagi. Mengerikan, bukan? Nah, setelah itu Raja membuat surat penting untuk seluruh rakyat yang mendiami kerajaannya. Beginilah isi suratnya. Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini ku beri perintah bahwa semua orang harus takut dan gentar kepada Allah, sebab Dialah Allah yang hidup dan kekal untuk selama-lamanya. Dan Dialah Allah yang telah membebaskan Daniel dari cengkaman singa-singa itu. Nah, pada saat itu juga Daniel diberi kedudukan tinggi pada pemerintahan Raja Darius dan pada pemerintahan Raja Kores orang Persia itu. Nah teman-teman, demikian tutur kitab suci saya yang berjudul Daniel di Goa Singa. Kira-kira pesan apa ya yang dapat kita ambil? Yang pertama, janganlah kita mempunyai sifat iri karena dapat menyebabkan celaka. Yang kedua, takut dan gentarlah kepada Allah, sebab Dialah Allah yang hidup dan kekal untuk selama-lamanya. Dan yang ketiga, percaya dan berserahlah diri kepada Allah, sebab Dialah penolong yang sesungguhnya. Sekian dan terima kasih. Iya, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk penampilan dari peserta dengan nomor undian 04. Nona, silakan tetap di tempat dan kami panggilkan peserta